Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum Ya, Ibu Bu. lanjut ke pembelajaran, Ibu selalu ingatkan kalian untuk tetap presensi ya di Google Classroom-nya. Pagi, Bu. Ya, untuk absen ya. Baik, untuk berdoa Ibu minta Alpin, tolong dipimpin doanya nak, ketua kelasnya ya. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu ingin menguji dulu ingatan kalian tentang pembelajaran kita yang sudah kita lewati minggu lalu. Nah, itu materinya terkait hubungan kalor terhadap kenaikan suhu suatu saat. Nah, siapa bisa? Suandari, coba. Apa itu pengertian kalor? Pengertian kalor adalah energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Rumus untuk menghitung besarnya kalor yaitu A sama dengan M kali C kali delta T. Iya, bagus sekali ya. Sudah lengkap sekali jawaban dari Suandari. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini itu tujuannya ada 3, nak. Jadi, yang pertama, setelah menyimak tayangan video, kalian dapat menjelaskan karakteristik suhu benda pada saat benda mengalami perubahan wujud. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi dan tayangan video, siswa dapat menentukan kalor untuk perubahan wujud. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kalian melakukan kegiatan praktikum di rumah, kalian dapat membuat sebuah laporan tertulis tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Jadi, perhatikan gambar ini dengan baik, nak. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada lilin mencair, air menjadi es, kemudian ada peristiwa mengembun, ada kapur barus yang makin lama makin mengecil ya. Dari gambar yang Ibu tunjukkan ini, nak, kira-kira ya. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul setelah menyimak gambar tersebut? Peristiwa pada gambar itu dapat terjadi. Apakah peristiwa lilin mencair dan es membeku itu disebabkan oleh faktor penyebab yang sama? Menonton untuk LKPD-nya kan sudah Ibu sharing, tapi tetap Ibu akan jelaskan lagi di sini sedikit. Jadi inilah lembar kegiatan LKPD yang harus kalian kerjakan. Baik, Ibu akan kasih kalian waktu untuk lab meeting 40 menit. Ya, karena ini praktikumnya cukup sederhana, Ibu kasih waktu 40 menit. Kembali ya di sesi berikutnya setelah kalian melakukan praktikum. Nah, ya. Ini beberapa video yang Ibu terima ya. Hasil kerjanya ya. Ada dari IPA kelompok 2, kemudian juga ada dari kelompok 3. Video pembelajaran, nak. Jadi dengan video pembelajaran ini kalian akan mendapat gambaran tentang materi yang ingin kita kuasai, kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Tertulis juga ya. Baik, dari hasil semua kelompok ini ya, Ibu akan tunjukkan salah satu kelompok ya. Dan nanti dari kelompok ini Ibu harapkan kalian akan jadi kelompoknya Wahyu yang Ibu tunjuk ya. Iya, Bu. Ya, jadi Ibu tampilkan dulu kegiatannya Wahyu di rumah melakukan praktikum. Dari kegiatan ini kemudian Wahyu akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasilnya dari laporan tertulis yang sudah dikirimkan. Mari kita simak sama-sama, nak ya. Karena suhu es tidak bisa kami ukur dengan termometer, maka menggunakan suhu es dalam ruang kulkas yaitu -5 derajat Celcius. Di sini ada wujud zat. Yang pertama, wujud zatnya adalah es. Suhu awal dari es ini pada saat praktikum tidak bisa diukur. Kemudian kelompok kami menggunakan suhu es dalam kulkas, yaitu -5 derajat Celcius. Lama waktu pemanasannya yaitu 3 menit. Keterangannya di sini suhunya berubah menjadi 12 derajat Celcius
dan bentuknya masih terdapat es, sedangkan ada juga yang berbentuk air. Ya. Yang lanjut. kedua, wujud zatnya itu yaitu es dalam air es. Suhu awalnya kami lanjutkan dari percobaan yang pertama yaitu 12 derajat Celcius. Dengan lama pemanasannya yaitu 3 menit, kami ambil dari kelipatan 3. Dari hasil praktikumnya, bagaimana hasil diskusi pertanyaannya Wahyu? Coba Wahyu presentasikan juga, ya. Nah. Jadi pertanyaan yang pertama, masih ada miskonsepsi sedikit, ya. Jadi di sini kan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah bagaimana mengetahui kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, Ibu tadi kasih contoh dari grafik. Ya, dari grafik itu mungkin yang kalian tuliskan itu waktu dan kenaikan suhu. Di sana belum terlihat setiap kegiatan itu, setiap tindakan itu bagaimana bentuknya. Mungkin di grafik itu kurangnya. Ya, rata-rata Ibu lihat ya jawabannya seperti itu. Ya. Jadi, Nak, Ibu akan jelaskan sedikit di sini terkait dengan materi kalor terhadap perubahan wujud. Ya. Ya, simak ya. Pengaruh kalor terhadap wujud suatu zat atau benda. Jadi terjadinya perubahan. Nah, apa yang Ibu ingin luruskan, Nak, dari kegiatan praktikum? Nah, inilah kendala yang kita hadapi. Tapi kalau menurut Ibu, walaupun itu merupakan sebuah kendala, tapi tidak menutup kemungkinan kalian untuk mengetahui konsep yang sebenarnya. Jadi, kira kalian sudah menemukan tidak jawabannya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Kalau nggak salah tadi Mela punya pertanyaan ya. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mela? Ya, Bu. Untuk pertanyaan dari Mela, jawabannya yaitu karena benda tersebut mengalami peristiwa melepas atau menerima kalor, Bu, di mana hal tersebutlah yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan wujud. Oh, Silakan Lia. Apa saja kesimpulan yang saya dapat, ya. kalor dapat mengubah wujud dari suatu benda, di mana benda yang menerima kalor akan mengalami kenaikan suhu dan benda yang melepas kalor suhunya akan menurun. Ya. Yang kedua, melepas kalor contohnya adalah pada peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan benda yang menerima kalor contohnya pada saat terjadi peristiwa melebur, mencair, dan menguap. Ya. Yang ketiga, besarnya kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu zat disebut kalor laten. Kalor laten dibedakan menjadi 2, yaitu kalor lebur di mana dapat dihitung dengan Q sama dengan M kali L, di mana L adalah besarnya kalor lebur yaitu sebesar 336.000 J per kilogram Celcius. Iya. Kalor uap dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M kali U, di mana U adalah besarnya kalor uap yaitu sebesar 2.260.000 J per kilogram Celcius. Iya. Terima kasih ya Lia, kesimpulannya sudah bagus sekali. Jadi 3 pemahaman penting yang ingin kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini, Ibu akan merefleksikan. Jadi kita mempelajari tentang perubahan wujud. Nah, manfaat yang bisa kalian petik dari pembelajaran kita hari ini apa? Manfaat yang saya peroleh dari pembelajaran kita hari ini yaitu jika kita ingin mengubah wujud suatu zat, maka kita harus melepas atau memberikan kalor pada benda tersebut. Ya. Contohnya, melepaskan kalor dari air dengan cara memasukkannya ke dalam kulkas. Begitupun sebaliknya, Bu. Kalau kita menginginkan air yang mendidih atau menguap, maka kita harus memberikan kalor dengan cara memasukkannya di kompor. Sekian, Bu. Iya, jadi itulah manfaat yang bisa Mia petik dari pembelajaran kita hari ini ya, yang Mia hubungkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagus sekali nak, itu sangat berhubungan memang kalor dengan perubahan wujud yang ingin kita capai. Nah, sebelum kita akhiri pelajarannya, Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kuis ya.
Kuisnya sudah Ibu kirim di forum chat, Nak. Nah, ini linknya ya. Ini linknya. Coba Ibu kasih waktu, soalnya cuma 5, Nak. Ibu kasih waktu 10 menit. Untuk minggu depan, kita akan lanjutkan materinya ke topik baru, Nak. Masih tentang kalor, tapi ini terkait dengan perpindahan kalor. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang, tetap semangat ya.